Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas 3B. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil perencanaan pembelajaran mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial atau IPAS dengan topik Panca Indera Manusia untuk fase B kelas 4 sekolah dasar. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Vanessa Aprilia dengan NIM akhir 53 dan rekan saya Eni Agustusuma dengan NIM akhir 90. Saya Livia Serta dengan NIM akhir 59. Saya Sajida Azara dengan NIM akhir 76. Saya Brian Chelsea Anggraini dengan NIM akhir 80. Saya Alisa Noroma dengan NIM akhir 68. Perencanaan pembelajaran ini mengacu pada capaian pembelajaran IPAS fase B. Peserta didik dapat diharapkan mampu mengenal alat indera manusia, fungsi dan cara memeliharanya melalui pengamatan, diskusi, serta eksplorasi sederhana. Profil pelajar Pancasila yang diintegrasikan antara lain beriman dan berakhlak mulia, bernalar kritis, mandiri, serta gotong royong. Pembelajaran ditujukan bagi peserta didik reguler dengan pendekatan saintifik dan model pembelajaran inquiry. Tujuan pembelajaran disusun berdasarkan capaian pembelajaran IPAS dan tingkat perkembangan kognitif peserta didik kelas 4. Peserta didik diharapkan mampu 1. Memahami panca indera serta fungsi dan perannya. 2. Menerapkan langkah menjaga kesehatan panca indera. 3. Menganalisis hubungan antara fungsi panca indera dan aktivitas manusia. Tujuan pembelajaran harian yang digunakan diharapkan peserta didik mampu 1. Mengidentifikasi alat-alat indera dan fungsinya. 2. Menjelaskan cara menjaga kesehatan alat indera. Pemahaman bermakna dari kegiatan ini adalah bahwa setiap panca indera memiliki peran penting bagi manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan. Dengan memahami cara kerja serta menjaga kesehatannya, peserta didik diharapkan menyadari pentingnya merawat tubuh agar dapat berfungsi optimal. Pertanyaan pemantik yang digunakan antara lain 1. Apa yang terjadi jika mata kita tidak bisa melihat? 2. Bagaimana cara kita tahu makanan itu manis atau asin? 3. Mengapa kita harus menjaga kebersihan telinga? Asesmen dilakukan melalui ranah kognitif. Bentuk instrumen meliputi lembar soal uraian singkat dan lembar observasi praktik. Teknik penilaian menggunakan tes tertulis, tanya jawab, serta observasi selama kegiatan praktik. Rencana penyajian materi dikembangkan melalui model pembelajaran inquiry terbimbing yang terdiri dari 5 fase kegiatan. Pada setiap fase juga mengintegrasikan muatan inovatif berupa nilai profil pelajar Pancasila dan keterampilan abad 21. Fase 1. Orientasi peserta didik pada masalah. 1. Guru menayangkan poster atau gambar tentang panca indera manusia dan menjelaskan sekilas fungsinya. 2. Peserta didik mengamati gambar dan mengidentifikasi fungsi setiap panca indera. 3. Guru memberikan pertanyaan pematik, apa yang terjadi jika salah satu panca indera kita tidak berfungsi dengan baik? 4. Peserta didik menyampaikan pendapat berdasarkan pengamatan. 5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan langkah kegiatan hari ini. Muatan inovatifnya menumbuhkan sikap beriman dan bersyukur atas karunia Tuhan melalui pengamatan gambar panca indera. Estimasi waktu yaitu 10 menit. Fase 2. Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. 1. Guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok kecil. 2. Setiap kelompok mendapat lembar kerja atau LKPD yang berisi petunjuk praktik menjaga kesehatan panca indera. 3. Guru menjelaskan tugas setiap kelompok, yaitu melakukan praktik langsung menjaga kebersihan dan kesehatan panca indera dalam kurung mata, telinga, kulit, hidung, lidah. 4. Peserta didik menyiapkan alat dan bahan sederhana seperti tisu, air bersih, cermin, dan sabun. Muatan inovatifnya mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, menumbuhkan nilai gotong royong dan tanggung jawab. Saat bekerja dalam kelompok kecil, estimasi waktu 10 menit. Fase 3. Membimbing penyelidikan individu dan kelompok. 1. Peserta didik melakukan praktik
praktik langsung sesuai instruksi. Misalnya, menjaga kebersihan mata dengan tidak mengucap, membersihkan telinga dengan benar, mencuci tangan sebelum makan, menjaga jarak pandang dengan layar. 2. Guru berkeliling memberikan bimbingan dan mencatat sikap serta keterampilan siswa. 3. Setiap kelompok mendokumentasikan hasil kegiatan mereka atau melalui catatan atau gambar. Muatan inovatifnya membimbing penyelidikan individu dan kelompok, menumbuhkan sikap mandiri dan tanggung jawab selama praktik menjaga kebersihan panca indera. Estimasi waktu 15 menit. Fase 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. 1. Setiap kelompok mendiskusikan hasil praktik dan menghubungkan dengan fungsi masing-masing panca indera. 2. Peserta didik menyusun hasil analisis dalam bentuk tabel atau diagram yang menunjukkan hubungan antar fungsi panca indera dan aktivitas manusia. 3. Kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas dan kelompok lain memberikan tanggapan dan masukan. Muatan inovatifnya mengembangkan dan menyajikan hasil karya, melatih kemampuan bernalar, kritis, dan menghargai pendapat orang lain. Estimasi waktu 15 menit. Fase 5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. 1. Guru dan peserta didik bersama-sama membahas hasil presentasi, menegaskan kesimpulan bahwa panca indera adalah karunia Tuhan yang harus dijaga. 2. Siswa menjawab pertanyaan relevantik seperti apa manfaat menjaga panca indera bagi kehidupan kita? Apa kebiasaan yang harus kita ubah agar panca indera tetap sehat? 3. Guru memberikan umpan balik dan apresiasi kepada kelompok yang aktif dan hasil kerjanya baik. Muatan inovatifnya menganalisis serta mengevaluasi hasil kegiatan, mengajak peserta didik merefleksikan pentingnya menjaga panca indera sebagai karunia Tuhan. Estimasi waktu 10 menit. Demikian presentasi perencanaan pembelajaran IPA dengan topik panca indera manusia. Diharapkan melalui pembelajaran ini peserta didik tidak hanya memahami konsep, tetapi juga menumbuhkan rasa syukur dan tanggung jawab terhadap kesehatan diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.